Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya, sehat? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, hingga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa tetap eksis, tetap semangat belajar dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa-apa yang kita lakukan dalam kondisi saat ini. Tentu lakukanlah hal-hal yang membutuhkan bagi kita, tapi yakinlah dalam setiap kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Bapak yakin dan percaya kepada kalian tetap belajar walau di rumah. Dalam kondisi apapun, carilah ilmu, galilah ilmu dari manapun, kapanpun, dimanapun. Tentunya Bapak sebagai guru kalian akan mencoba berusaha memfasilitasi pengetahuan, ilmu pengetahuan, apa-apa yang kalian perlukan saat kalian belajar di sekolah. Seharusnya tetaplah semangat dan tetaplah berdoa, jaga kondisi kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan berpikir untuk bisa menangkap apa yang akan disampaikan. Tetap belajar, tetap di rumah, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Kita mulai saja pembahasan hari ini di sesi 8, yaitu tentang revolusi Indonesia. Di pertemuan sebelumnya di sesi 7 sudah kita pelajari beberapa revolusi yang terjadi di dunia yang mempengaruhi tatanan kehidupan umat manusia, baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pembahasannya mencakup 4 sub materi di sesi 8 ini. Pertama, kita nanti akan bahas tentang revolusi fisik. Revolusi fisik itu apa? Dalam bentuknya seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua adalah revolusi sosial. Revolusi sosial seperti apa? Nanti kita akan sama-sama bahas. Kemudian yang ketiga, pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia, dan yang keempat, pengaruh revolusi Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya,
saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Anak-anakku sekalian, baru saja sekilas kita saksikan cuplikan pertempuran Surabaya 10 November 1945. Nah, sekarang kita masuk ke materi Revolusi Indonesia. Tujuan pembelajaran. Pertama, agar peserta didik dapat mengetahui dan mengambil nilai-nilai dari peristiwa sejarah masa lalu. Kedua, agar dapat mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengenang siapa jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Keempat, dengan belajar sejarah, generasi bangsa akan menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik. Anak-anak, sekarang kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu revolusi fisik. Di sini Bapak akan jelaskan ada beberapa revolusi fisik yang terjadi, yakni pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya, kronologis singkatnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi, yang diikuti Nika yang ingin menegakkan pemerintahan Hindia Belanda dengan cara menimbulkan kekacauan antara rakyat dengan pasukan sekutu dan menimbulkan bentrokan berujung pada peristiwa 10 November 1945 yang berakhir pada awal Desember. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sejak saat itu. Pertempuran selanjutnya yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Singkatnya, 15 Oktober 1945 yaitu pertempuran antara Jepang dan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini menyebabkan korban di kedua belah pihak. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Kedatangan tentara Inggris 20 Oktober 1945 dengan tujuan membebaskan tentara sekutu. Sekutu dan Nika bergerak ke Magelang untuk membebaskan tawanan Belanda secara sepihak dan mendapat perlawanan dengan TKR dan para pemuda. Inggris dan Nika terdesak ke Marawa. Dalam pertempuran ini, Letko Istiwan gugur dan diganti oleh Sudirman. Pada tanggal 15 Desember 1945 berhasil memukul mundur. Ya, kita masuk ke materi submateri yang kedua, revolusi sosial. Pemerintah RI masih berusaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari sekutu maupun Belanda. Cara lain yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa adalah jalur perundingan atau diplomasi. Revolusi sosial yang masih terjadi setelah proklamasi yaitu berupa pertentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang sudah terbentuk pada masa kolonial dan masa pendudukan Jepang. Rakyat mulai melakukan perlawanan pada aristokrat yang dianggap masih menggunakan sistem kolonial. Revolusi sosial mengakibatkan perubahan mendasar pada keadaan politik, sosial, budaya, dan kelas sosial. Pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dari pemerintah kolonial
yaitu Belanda. Revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu yang diwakili Inggris. Revolusi ini dilandasi oleh banyak pemikiran luhur untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemikiran yang melandasi rakyat dalam revolusi ini diantaranya semangat persatuan yang selalu dikumandangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia di berbagai daerah. Selain itu, sikap rela berkorban dan jiwa patriotisme selalu dikobarkan dalam diri setiap rakyat agar perjuangan setiap pahlawan yang gugur di medan tempur tidak sia-sia. Submateri yang keempat, pengaruh revolusi Indonesia. Pertama, revolusi Indonesia mengakibatkan dampak yang besar bagi sejarah perjalanan bangsa, terutama pada proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, revolusi Indonesia sangat berpengaruh bagi status kemerdekaan kita. Banyak perubahan yang dialami rakyat dengan adanya revolusi ini, antara lain bertambah rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan pemahaman rakyat tentang cara berpolitik maupun siasat dalam menghadapi Belanda. Yang ketiga, revolusi Indonesia telah mengilhami bangsa-bangsa lain untuk mengobarkan kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajahan. Yang keempat, revolusi Indonesia dijadikan momen sejarah yang terus dikenang dan diwariskan sebagai sejarah bangsa sampai saat ini. Juga dijadikan sebagai hari besar nasional. Demikian anak-anakku pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.